Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kita sudah mulai merasa lelah untuk berdoa karena merasa bahwa doa kita tidak ada jawabannya? Jika kita pernah merasa demikian atau sementara kita merasa demikian, maka dengarkanlah renungan pada petang hari ini yang akan menguatkan kita semua. Hari ini saya akan mengambil sebuah pelajaran dari kisah Elia, karena di sana ada satu pelajaran penting mengenai doa yang bisa kita pelajari, yaitu saat Elia meminta hujan di Gunung Karmel. Apakah ada yang tahu di sini? Kira-kira berapa kali Elia memohon kepada Tuhan untuk menurunkan hujan? Apakah berkali-kali atau hanya sekali saja dia berdoa dan terkabul? Nah, untuk mengetahui cerita lengkapnya, silahkan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 hingga yang ke-46. Saya akan ceritakan ini. Jadi saat itu Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu Elia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Lalu bujang ini naik gitu kan. Dia melihat terus dia bilang sama Elia, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada hujan. Seperti itu ya. Nah, kalau kita baca mulai ayat 43 sampai 45, ini dilakukan sampai berapa kali? Dicatatkan di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja 18, demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu. Nah, ini akhirnya si bujang berkata-kata nih. Beda kali ini. "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat." Apa yang menarik dari kisah ini? Ada pelajaran yang kita bisa dapat. Setidaknya ada 2 pelajaran. Yang pertama, kita tahu bahwa tadi Elia berdoa bukan hanya sekali lalu dikabulkan. Kira-kira apa yang terjadi jika Elia berdoa hanya sekali lalu tidak ada tanda-tanda akan turun hujan dan dia kecewa, dia menyerah pada doanya yang pertama. Atau mungkin akhirnya dia mencoba untuk berdoa yang kedua tapi tidak ada tanda-tanda lagi dan dia menyerah. Mungkin jika dia menyerah, ya sudah, doanya tidak dijawab. Mari kita sama-sama membaca sebuah kutipan yang terdapat di dalam buku From the Heart. Halaman 18 paragraf yang kedua. Di sana dicatatkan 6 kali ia berdoa sungguh-sungguh, namun tidak ada tanda bahwa permohonannya ke tahta kasih karunia. Kalau saja ia menyerah dalam kekecewaan di kali ke-6, doanya tentu tidak dijawab. Jadi apa pelajarannya? Yaitu kita harus bertekun dalam doa. Jangan menyerah, jangan putus asa. Jika kita berdoa yang pertama, kedua, ketiga, tidak ada tanda-tanda permohonan kita ini dijawab oleh Tuhan. Jangan menyerah. Karena siapa tahu di saat itu kita menyerah, sekali lagi kita berdoa, ada jawaban yang Tuhan berikan. Karena ini dicatat di dalam buku From the Heart, halaman 18 paragraf yang kedua. Seandainya saat itu Elia kecewa, di kali yang ke-6 dia berdoa, doanya tentu tidak dijawab. Apa pelajaran kedua yang kita bisa dapat? Masih di dalam buku yang sama, From the Heart, halaman 18, tetapi paragraf yang ketiga. Di sana dicatatkan bahwa Tuhan
tidak selalu menjawab doa-doa kita pada saat pertama kali kita memohonnya kepadanya. Karena kalau Ia melakukan ini, kita bisa saja menganggap bahwa kita memiliki hak untuk semua berkat dan kemurahan yang Ia curahkan kepada kita. Gantinya menyelidiki hati kita untuk melihat, adakah kejahatan tersimpan dalam hati kita? Adakah dosa dipelihara? Kita akan ceroboh dan gagal menyadari ketergantungan padanya dan kebutuhan kita terhadap pertolongannya. Tidak heran firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Dan di dalam Lukas 18 ayat yang pertama, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di dalam buku My Life Today, halaman 17 paragraf yang kelima juga dicatatkan, biarlah setiap nafas yang dihembuskan menjadi suatu doa. Artinya, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, seperti kita bernafas. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita berdoa dengan tekun? Atau kita sudah tidak mau lagi berdoa karena kita sudah lelah? Belajarlah dari Elia yang tidak menyerah. Karena jika ia menyerah dan kecewa di kali yang ke-6, doanya tentu tidak dijawab. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh menguatkan kita yang saat ini sedang lemah atau mungkin kecewa karena kita merasa doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ingatlah untuk tetap tekun di dalam doa dan jangan pernah menyerah. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.